Sebudi, udah senja nih. Ya, udah mau malam ya. Malam nih, insya Allah. Udah merah langitnya. Iya, Sat. Kalau ngomongin senja, Sat, itu beberapa kata senja itu suka digunakan beberapa sajak, puisi, bahkan lagu, Sat. Budi. Coba mainkan A minor. Itu saat Mainkan. senja di batas kota, Sat. Ya, Ya kan? bunyi nih. Iya kan? Itu kan Bunyi dipakai kata senja, Sat ya. Emang beda peradaban sih ya kita ya. Kalau zaman aneh, Sat, sekarang nggak kenal senja di batas kota. Terusnya? Kenalnya melukis senja. Juh. Kita Ikan nggak pas tahu langit melukis gitu senja. maksudnya Iya. ya. Itu senja itu Iya. selalu menjadi ini ya, digunakan di beberapa. Oh iya, sastrawan tuh Hmm. banyak pakai kata senja itu, luar biasa itu. Untuk malam ya. Iya. Berarti bentar lagi gelap nih yang. Menandakan ya, senja menandakan akan berganti dengan malam gitu. Iya, kan itu juga tanda kebesaran Allah ya. Iya. Menggilirkan antara malam dan siang ya kan. Dan itu salah satu tanda ayat Allah. Berarti ada keajaiban dan kebesaran di tema pergantian siang dan malam. Habis mau ya mau trik-triknya siang juga kalau sudah senja ya kayak gini. Udah mulai gelap. Iya. Ya kan, langit udah mulai merah, entar lagi masuk maghrib, matahari hilang terbenam. Ya begitu. Cahaya juga sudah mulai ini, Sat. Ya, namanya mulai senja ya, tenggelam. cahaya mulai lihat langit tuh. Iya. Mulai redup. Ini malah mendung pula ini kan. Iya. Nah, itu udah mulai merah-merah langitnya. Insya. Ada rahasia, Sat, di balik senja itu sendiri, Sat. Ini tuh mengingatkan saya pada kisahnya ayah kita Adam alaihissalam masih. Masya Allah. Masih ini aja sih. Masih kita inspirasi, dengan ya, inspirasi. inspirasi Adam tentang kisahnya beliau di akhir usia. Oh, iya kan? Akhir usia. Orang jarang bercerita ya. Kan Adam usianya 1000 tahun, Sat, ya? 1000 tahun. 1000 tahun. Panjang usianya tuh. Panjang Adam usianya. alaihissalam usianya panjang. Jadi Oke. Ini berarti di akhir-akhir usia. akhir usia udah akhir Masya usia Allah. gitu. Jadi kan banyak berkisah tentang Adam, Ya, kemudian ya, tentang ya. surga, tentang ilmu yang diajarkan Allah, tentang malaikat yang sujud, gitu kan. Ya. Tentang anaknya Adam, Qabil dan Habil. Ya. Tapi jarang yang bercerita tentang akhir usianya. Iya, betul, Sat. Ini juga Nah, jadi benar. saya ingat itu tuh, jadi memang cerita tentang akhir usianya ayah kita Adam alaihissalam. Kayaknya penting untuk penting untuk kita baca karena ternyata ayah kita Adam alaihissalam itu dipotret sangat lengkap oleh Allah tentang dari mulai kesendirian, sebelum Sat, ya? sebelum penciptaan ya. belum penciptaan, belum Ya, ada ya, nyawa ya, itu betul, dipotret betul. gitu bahkan sampai menjelang Iya. sampai malaikat mau datang. Itu kisahnya Itu dikisahkan, lengkap Sat, ya? itu. Jadi artinya jadi kita itu sudah disuguhi Allah kisah tentang ayah kita itu, yang ya kita tuh pasti akan juga seperti itu, nggak akan jauh kayak gitu. Nah, ini ada hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oke. Ulama mengatakan hadisnya sahih. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Jadi hadisnya itu panjang. Di mana ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian disampaikan tentang kisah Adam ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian punggungnya Adam itu diusap. Oh, punggungnya Adam diusap. Diusap. Begitu punggungnya Adam diusap tuh kemudian keluar semua anak turunnya Adam, termasuk kita ini keluar. Nah, dari punggungnya satu itu. Iya. Jadi kalau dibayang itu Punggung, iya. tutuk gitu. Iya, Sat, gitu. betul. Kenapa punggung? Kenapa, Sat? Nah, itu kan di Quran juga disampaikan. Bainas sulbi wat taraib. Antara tulang sulbi dan tulang taraib. Taraib itu dada. Nah, itu dada itu tema wanita, kemudian sulbi itu laki-laki. Gitu. Makanya kan engkau dari tulang sulbiku. Iya, gitu. gitu. Kan. Itu kan karena ayah ya. Ayah atau bapak gitu yang punya tulang sulbi gitu, di bagian belakang. Jadi diusaplah itu di tempat hadirnya keturunan dari laki-laki, yaitu as-sulb, tulang sulbi. Berarti ketika diusap, Sat, itu keturunan Adam tapi dari laki-laki, Sat. Jenis kelaminnya gitu, Sat. Enggak. Maksudnya
karena Adam itu laki-laki sebagai ayah, Oke. ya kan? Dan kalau laki-laki itu untuk menghadirkan keturunan melalui tulang sulbi. Kalau perempuan menggunakan melalui tulang taroibnya. Oke. Karena ini adalah kisah Adam alaihissalam, maka tulang sulbinya Adam. Gitu diusap gitu, keluar tuh seluruh anak turunnya tuh. Itu disebutin jumlahnya nggak, Sat? Enggak, itu nggak disebutkan. Nggak disebutin, ya? Berapa jumlahnya? Hari ini aja anak Adam berapa nih kan? Tapi Hari ini hidup 8 miliar nih di dunia hari ini kan. Kan arti kalau kesebut bisa ketakar nih. Berarti Iya, kan tinggal hitung ya. Iya, berarti nggak sekian lagi nih. Iya, tinggal nyisa berapa Iya, gitu. gitu. Ya. Iya juga ya. Iya. Tapi nggak di hadisnya nggak disebutin pokoknya. Nggak ada. Pokoknya disebutkan keluar semua itu anak. Pokoknya ini semua anak Adam. Kemudian nanti gini, Adam tuh heran nanya itu. Itu siapa tuh? Kata Adam, siapa tuh ya Allah? Kata Allah, dzurriyyatuk, anak turunmu nanti. Jadi kaget juga kali ya orang. Jadi ada, tapi memang itu hanya Adam alaihissalam ya. Sudah dikasih tahu, ini loh anak-anakmu nanti. Mau anaknya model-model kita gini nih. Kan berarti kan macam-macam gitu. Kan jadi heran ya. Kan yang kok bisa anak saya jadi gitu-gitu kan. Sekarang kan macam-macam ya, ada macam-macam. Eropa, Amerika Latin ya kan, Afrika. Modelnya kan, kulitnya lain, lain. Betul. Gitu loh. Saya nggak tahu tuh. Tapi nggak ini. Di hadis saya nggak ada ya. Saya nggak tahu. Cuma pasti kebayang pasti kan macam-macam nih gitu kan. Bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam ini kan. Jadi ekspresinya Adam tuh yang luar biasa. Nah, ini nanti boleh ya kita ambil pelajarannya. Jadi hadis itu kemudian melanjutkan begini. Begitu dia nanya, Adam alaihissalam nanya pada Allah, ini siapa ya Allah? Kata Allah, dzurriyyatuh. Ini anak turunmu. Kemudian Adam lihatin tuh. Nah, di hadis itu disebutkan setiap anak turun Adam itu ternyata Allah kasih tanda. Tandanya itu di antara kedua matanya. Oh, berarti di sini nih. Di Oke. kening nih, ya kan? Ini juga menarik sebenarnya kenapa taruh di kening gitu. Iya. Nah, tanda di kening itu berupa cahaya. Makanya nanti ulama bilang gini, itu menandakan bahwa sebenarnya semua orang itu lahir dalam keadaan fitrah. Di hadis Nabi pun Dibunya ya ada tanda cahaya. Ada yang lihat jadi kelihatan tuh anak turun saya ini kan. Dia punya cahaya tuh. Di kening itu ada cahaya. Cuma nanti kemudian ya fitrah itu kan begitu ya, nanti akan dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh apa segala macam. Nah, kemudian kisahnya lanjutnya begini. Adam kemudian melihat ada satu di antara sekian banyak anak Adam itu yang cahayanya paling terang. Oh, jadi sekian anak turunnya nih ada di kening itu yang paling terang. Cahayanya terang. Tentu kan gitu ya kita. Nanya dia, siapa tuh ya Allah tuh? Gitu. Siapa tuh? Kata Allah, itu anakmu, tapi nanti hidupnya agak di akhir. Gitu. Jadi nanti agak di akhir. Namanya Daud. Gitu. Nabi Daud, Sat? Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu disampaikan memang cahayanya paling terang. Di antara anak cucunya itu, cahaya kening terang sekali itu. Wah, ini juga menarik ya. Kenapa ya gitu ya? Iya. Nabi Daud memang sebagai manusia kan juga ya luar biasa kesempurnaan beliau sebagai nabi, sebagai bapaknya Sulaiman ya kan. Mujahid besar, menggabungkan antara kenabian dan kerajaan. Itu Daud itu. Ya kan? Anaknya aja kayak Sulaiman gitu alaihissalam. Nah, terus lihat ya, dialog itu tiba-tiba kan ada banyak saja pembahasan. Yang umpamanya gini, bisa saja pembahasannya kenapa dia cahaya lebih terang. Betul. Kan gitu. Dalam bayangan saya kan gitu ya. Kayak kita kan enggak gitu. Kalau bisa kok terang nih, kenapa terang nih kan gitu. Ya. Kenapa ya Allah lebih terang? Saya kok nggak dapat gitu ya. Duh, kok nggak dapat ya gitu. Apa ya? Tapi yang disampaikan tuh bahwa pertanyaan Adam tuh unik. Adam nanya tiba-tiba, itu umurnya Daud berapa nanti kau kasih? Coba. Jadi dia dialog sama Allah, ya kan? Bertanya nih Daud nih kan terang nih. Iya. Terus nanya sama Allah, ya Allah nih umurnya Daud nih berapa nih ntar nih gitu. Kenapa ya gitu kan? Kenapa dia nanya umur? Nanti boleh kita tadaburi lah ya. Kenapa nanya umur ya? Iya. Jadi tiba-tiba kenapa nggak nanya kenapa dia bisa terang ya? Kenapa bisa terang gitu? Kenapa yang lain enggak? Iya, gitu. pertanyaan langsung dia umurnya dikasih berapa nih Allah gitu. Nanti kan dia nanya tiba-tiba umur. Kok kasih berapa umur ya Allah? Jadi dulu bisa tahu umur ya. Allah jawab gitu. Kalau di riwayat yang itu
Allah menjawab, umurnya dia 60 tahun. Oke. Jadi Daud umurnya cuma 60 tahun. Nah, Adam itu tiba-tiba punya inisiatif aneh. Gimana, Ustaz? Inisiatifnya dia bilang, tambahi dari umurku 40 tahun. Oh, coba ya. Jadi, sebentar. Jadi, ketika ditanya nih Daud, umurnya berapa? Allah bilang 60. 60. Oke, kemudian Adam sebagai bapak bilang, tambahin nih umurnya nih, dari umurnya. Ambil dari umur saya. Oh, berarti dikurangin. Kurangin. Nabi Adam itu. Berarti yang tadinya 1000 kurang 40. dikurang 40. 1000 kurang 40. Iya. 1000. Jadi 960. Iya. Iya kan? 960. Jadi itu ambil dari umurku ya Allah 40 tahun, tambahi umurnya Daud. Oke. Kan itu ekspresi. Iya. Senang lah Ekspresi gitu. ayah tadi ya. Terus, ada riwayat lain sebenarnya, ada tambahan riwayat lain begini. Kenapa cuma 60 ya Allah? Sebelum dia minta. Iya. Kata Allah, begitu sudah aku tulis. Nah, gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa protes. Udah catat begitu udah. Takdirnya udah begitu. Takdir umur tuh udah nggak bisa diubah, udah gitu. Ya kan? Karena nggak bisa diubah, tapi Adam masuk aja dia. Dia bilang, kalau gitu ambil dari umurku. Karena aku juga udah tetapkan. Gitu. Jadi tidak mengubah umurnya Daud, tapi ambil dari umurku, geser ke dia. Gitu. Hari ini kita nggak bisa ya minjem umur itu, nggak bisa ya. Belum ada sih. Nggak, maksudnya gini, yang daripada ada orang-orang tuh kan umurnya nggak manfaat ya. Umurnya itu ada yang nggak jelas, kan. Mau anak muda kerjanya main game gitu tuh, maksudnya saya pinjem umur gitu. Ya kan, atau sewa atau gimana gitu, atau hibahkan ya gitu. Belum ada sih, mungkin nanti ada aplikasi sewa umur gitu ya. Aplikasi sewa umur ya. Ya Allah tuh. Iya. Kemudian dia bilang, ini ketika disampaikan sudah begitu takdirnya Adam, sudah tertulis kayak begitu. Berarti nggak bisa diubah. Makanya Adam baru mengatakan, kalau gitu kasih dari umurku, tambahin 40 tahun, ambil dari umurku. Maka dan nih. Kemudian hadis menyampaikan begini, nanti waktu Adam diturunkan ke bumi, gitu ya. Nah, ini juga ada kalimat bagus. Adam tuh ngitung umurnya. Serius, Sat? Iya. Lah kan belum ada kalender, Sat. Nah, coba berarti ya. Gitu, dulu kan gitu. Iya lah kan berarti hari kedua, hari ketiga matahari gitu, terbenam hari 1, matahari gitu, terbenam kedua hari 2, kan gitu kan? Enggak begitu, Sat, kebuayannya. Gimana? 1 coret 5 gitu. Kan zaman dulu kita coret itu mah pemilihan kepala desa. Berarti tiap hari, Sat, ini terbenam 1 hari. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya dia gitu. Iya kan belum ada kalender saat itu. Belum ada kan. Tadi kan andanya pakai alam kan. Ya pasti pakai senja lah. Iya. Wah, udah mau senja nih, catet. Sampai 1000 tahun. Karena dia tahu, Adam tuh tahu kalau umurnya 1000 tahun. Karena udah diinformasikan lah. Informasikan orang khusus. Iya. 1000 ya. Bahkan anak keturunan udah tahu juga umurnya kan. Bahkan udah bisa kasih tahu. Jadi disebutkan tuh dia ngitung umurnya, dihitung aja umurnya itu. Maka dia tahu persis. Walaupun belum ada kalender kan. Maka ketika suatu hari datang malaikat maut mau cabut nyawa Adam. Kata Adam, ta'ajjal ta. Wah, kamu buru-buru amat. Berarti itu malaikat maut datangnya di usia Adam 960. Ya, datang nih malaikat maut. Kata Adam, kamu kecepatan. Kecepatan 40 tahun. Aku masih punya 40 tahun di bumi ini. Iya. Terus jadi kayak dongeng. Ya kalau dibikin tapi hadis sahih loh. Sahih. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan ada Imam Hakim juga meriwayatkan, Imam Al-Bazzar meriwayatkan. Tapi Anda baru dengar Sat ya? Karena banyak sayang tidak banyak dikisahkan tentang akhir kehidupan Adam. Nah, ini kan sudah habis 10 kan. Jadi iya sih udah mau akhir ya. Nah, terus Adam alaihissalam bilang kalau Anda kecepatan malaikat maut gitu. Karena dia masih punya 40, dia ngitung kan, masih punya 40 tahun masih gitu. Kemudian malaikat nanya, "Kamu lupa? Kalau kamu sudah menghadiahkan 40 tahun umurmu buat anakmu Daud." Nah, gitu. Oh. Baru Adam diingetin, kata iya juga waktu gitu kan. Nah, kemudian nanti penutup hadisnya bagus. Penutup hadisnya itu ada 2 riwayat pernah saya baca. Yang pertama itu begini. Maka itulah kemudian di manusia itu diharuskan adanya pencatatan dan saksi. Oh, ke situ itunya ya? Iya.
pencatatan dan saksi. Kan kita suka Iya, begitu betul, ya. nyatetnya nggak ada. Ya artinya kita udah janjian, Iya. udah ini lupa gitu Lupa, kan. Namanya, betul. oh iya lupa ya. Gitu. Iya. Makanya ayat paling panjang di Quran kan tentang utang betul, piutang dan betul, pencatatan betul. saksi Iya, ya kan. Al-Baqarah tuh. Pencatatan tentang saksi Iya, ya kan. betul. Kan itu kan memang yang Allah sampaikan salah satu poinnya lupa. Iya sih, betul. Ya kan kalau lupa maka fatudzakiru ihdahumal ukhra. Maka dia akan yang satu, kalau saksi Ya. satu yang lupa akan diingatkan saksi yang lain kan gitu. Iya, iya, betul. Nah, maka itu poin satu tuh. Jadi Iya. nanti di ujungnya itu karena itulah maka di manusia ini dia harus dibiasakan syariatnya itu untuk menulis Ya. perjanjian apapun itu. Iya. Dicatat dan ada saksi. Ada saksi. Tapi Sat, sebelum masuk ke situ ya. Satu lagi, satu lagi. Gimana, Atau nanti Mas? penutupnya ya. Iya, Ayo lanjut. Kalau itu balik lagi. Mumpung ingat, Sat, mumpung Iya, ingat, iya, langsung. melintas Mumpung nih. ingat, mumpung ingat. Mumpung ingat. Kan ini Sat, pelupa ya kan, Nabi Adam kan juga lupa, ya kan. Jadi tadi ada yang menarik bagian ketika Nabi Adam alaihissalam sebagai ayah tuh itu memberikan umur kepada Nabi Daud, ya kan? Kan umur itu kan hal yang penting, Sat. Iya. Ya kan? Itu Ya, kan paling penting. Ya paling penting. Paling penting Iya di kan? kehidupan Dengan kita umur paling itu kita bisa berbuat banyak kebaikan, dengan umur itu kita bisa ya mendidik generasi loh, Sat. Kan gitu ya. Itu kan penting, itu kan halnya penting. Itu sampai segitunya profil Adam sebagai ayahnya itu memberikan hadiah umur itu kepada Nabi Daud yang saat itu kan ya lahirnya nanti, Sat. Ya Iya, kan? masih jauh. Jauh. Cuman dilihat cahaya nih. Cahaya. Dikasih hadiah terbaik gitu, Zat. Itu kan insya Allah ya, maksudnya itu Kata kuncinya berarti cahaya, Jang. cahaya ya. Kan di hadis itu jelas ya, kalimatnya pokoknya semua dikasih cahaya di Oke. antara kedua matanya. Ya. Tapi ini cahaya dia paling terang. Ya. Dan Adam langsung tertarik. Jadi saya sebenarnya nggak tahu ya, nggak tahu ya kalau secara ilmiah tuh, Ya, di ya. antara kedua mata kita tuh ada apa gitu. Jangan-jangan kalau orang lihat itu Jang itu kalau masalah wibawa kayaknya di Kelihatan- antara kedua kelihatan matanya matanya. gitu ya. Makanya kalau di ungkapan-ungkapan tuh kayak Rasul Muhammad Ya, ya. SAW pamannya. Ada sebagian sahabat tuh sampai bilang, saya itu tidak pernah bisa melihat wajah Nabi. Ah. Gitu, saking wibawanya Nabi, sehingga sampai kalau saya disuruh menjelaskan tentang wajah Nabi seperti apa, saya nggak bisa. Gitu. Jadi memang dari dulu ternyata pancaran wibawa itu bukan dari dada yang kempal gitu kan, bukan dari tangan yang tebal gitu Ya. kan, tapi ternyata dari wajah yang wibawa. Dan wajah wibawa itu ternyata titiknya di antara kedua mata sini. Kalau itu Zat, kalau yang Ini kalau dukun pakai susuk nih. iya satu taruh sini. Iya kan, Pak? Iya, Iya, sini. cuma ya, Betul, dukun taruh di sini, susuknya bener, di Zat. sini, betul Kayak kan? berlian Nah, itu sini taruh di sini. memadamkan cahaya itu. Pasti ya. Iya, maksudnya seorang Adam alaihissalam memberikan sesuatu yang berharga buat anak yang Betul. bercahaya itu. Zat. Oh, satu lagi. Sebelum tadi itu ya. Kalau ini kesalahannya kan, kalau Oke. di perdukunan tuh perdukunan ini jadi susuk gitu. Tapi kemudian kalau di perdukunan Ya. itu jadi susuk, tapi ternyata kalau di Islam itu kan merupakan bekas wudhu sebenarnya. Iya, betul, Zat. Gitu. Betul. Makanya ada istilah hurron muhajjalin yaumal qiyamah, itu menjadi tanda khususnya umat Nabi Muhammad nanti di akhir kiamat. Ya. Itu hurron muhajjalin itu itu memang cahaya di sini di sekitar sini ya. Oh, Jadi kalau ya. kuda Ya. kuda itu ada bulu putih di atas kepala sini. Gitu. Jadi Zat, berarti perlunya sebagai ayah itu keluarga itu membuat anak bercahaya gitu, Zat. Iya, gini loh. Kok ada ya tanda cahaya di antara kedua wajah Ya. itu? Artinya memang di bahasa Indonesia juga ada ya. Ada istilah kalau di bahasa Indonesia itu namanya air muka. Gitu kan, Ya, air muka. ya. Artinya muka itu ada airnya Airnya. gitu ya. Jadi kalau ada air itu kan ada basah, ada nggak kering, yang Ya, betul, kerontang, betul. yang Ya, gitu ya. ya. Ada air muka gitu. Ada wibawa wajah Ya. gitu. Sehingga kayak umpamanya tema wajah itu kan tema sendiri ya. Kayak umpamanya kenapa Nabi SAW mengatakan idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Kalau ada seorang di antara kalian mukul Ya, jangan- mukul orang ya, lain, maka jangan- hindari jangan wajah. wajah. Itu ulama mengatakan kenapa wajah harus dihindari? Karena itu yang paling mulia dari fisik semua. manusia. Gitu. Jadi artinya gini, orang tua, gitu ya, Ya. itu sampai harus bisa melihat wajah anaknya ada cahaya apa tidak ada cahayanya. Wah ini Karena PR juga, gimana Zat. tuh ya Kalau ilmunya? orang tua ada juga yang nggak bisa ngelihat
cahaya di Iya kan, di kelihatan ada kan. juga, Ustaz. Dan sekarang gini kan, contohnya gini. Kalau mulut kita ini memang dia bisa jujur, bisa bohong. Ya. Gitu kan? Ya. Sehingga banyak ditanya, "Cang, apa kabar?" Nah, Mulut bisa- bilangnya, "Ya, belas, bisa. bahagia Iya, saya tuh." ah, Gitu. iya. Tapi mata antum nggak bisa Iya, bohong, betul. Cang. Iya, Iya kan? iya, Ustaz. Iya, Iya, benar. mata antum nggak bisa bohong, Cang. Antum sedang sedih, gitu. Atau sebaliknya, gitu kan? Memang nggak bisa. Kalau mulut bisa ngomong bisa. apa aja. Sedih dia bilang bahagia, bahagia dia bilang sedih, ya kan, dan seterusnya. Nggak bisa. Ini kelihatan berat sekali beban antum. Gitu. Mata aja kelihatan udah nggak sanggup menahan itu. Tapi kalau ada cahaya tuh, cang gitu. Jadi memang pertama anak-anak memang harus percaya, Cang. Percaya. Ya, cuma yang penting nih, ini ilmu nih harusnya. Ya. Orang tua tuh kalau ngeliat anak tahu tuh, anak saya ini cahayanya redup, ada apa ya? Gitu. Iya, betul, Ustaz. Mungkin ada masalah, betul. ya kan? Mungkin ada kesalahan yang dia lakukan, mungkin apa Ya, gitu. ya. Atau dia ngeliat anaknya percaya, oh lagi semangat, ya kan? Lagi anak ini sedang banyak kebaikan yang dia lakukan, gitu-gitu. Itu Ya, anak. ya, artinya itu kan Orang tua akan bahagia iya, lah iya, ngeliat harus gitu. ngeliat kayak gitu ngeliat cahaya. Iya. Terkadang memang ada para ayat orang tua yang dia tidak bisa melihat cahaya itu saat Ah, itu. mau anaknya Itu kan lagi ada- artinya gini, Cang. Artinya Gimana? orang tua tuh harus mengenali betul anaknya. Betul. Sehingga dia tahu persis kan. ya, Wajah kayak gini tuh, ini kan coba bayangkan ya, ini nggak berhubungan dengan warna kulit. ya. Bayangkan Ya, sekarang betul. gini, ada orang warna kulit putih, ada orang warna kulit hitam, Ya. gitu. Tapi ini tuh terbaca, gitu. Dan orang yang paling paham mestinya adalah orang tuanya. Dia paham betul bahwa anak saya sedang bercahaya terang, atau sedang redup cahayanya, atau sedang kehilangan cahaya. Gitu. Dan yang membahagiakan orang tua, bahkan Adam alaihissalam pun, itu menjadi sangat bahagia ketika melihat anaknya yang paling terang cahayanya. Gitu. Iya. Sampai memberikan hadiah umur ya, Nah, usia. ini bagus banget nih, Cang. Gini, iya, Cang, ini, Cang. Orang tua tuh, Nah. ya kan, Masya Allah, ya, orang tua itu, kalau bahasa Indonesia itu kan menjadi, ya kasih orang tua itu kan sepanjang jalan. Betul. Ya kan, kalau pasti anak mas sepanjang penggalah. Anak sekarang ngerti penggalah nggak ya? Enggak saat. Nggak tahu penggalah apa nih? Nggak tahu. Jadi, tapi orang tua tuh kasihnya panjang gitu. Kalau orang tua jadi ini, jadi ketika anak nih, Cang, anak ya, anak mau memberikan makanan yang paling enak, Ya, atau membelikan pakaian yang paling mewah, ya, atau menyamankan dengan kendaraan yang paling mahal, ya. atau memberikan pada orang tuanya jalan-jalan ke tempat yang paling indah, paling di muka bumi ini. ya. Itu tidak akan pernah bisa menyamai hadiah ketulusan orang tua. Karena orang tua itu kalau sudah tulus, maka orang tua memberikan yang paling mahal dalam hidupnya itu umurnya. Wah, itu yang... Insya Allah itu ya Betul. Allah, berasa Sat. Karena Iya kan? posisi kita sekarang Iya. artinya dulu kita jadi anak, sekarang saya masih punya orang tua saat masih tinggal ibu, Allah. ya kan? Iya. Sekarang posisi kita, saya sebagai orang tua, sebagai Iya, ayah yang iya. juga punya anak, Sat. Itu berasa saat antum ngomong itu berasa tadi. Gitu, Betul, Insya betul. Allah, Karena tadi ya, artinya ya apa ya, yang orang tua itu akan siap memberikan yang termahal dalam hidupnya, itu usia. Untuk ya, Insya Allah. Usia itu Allah. Gitu ya. Iya, Insya Allah. Susah ngelanjutinnya. Iya, nih. Sat. Iya, Insya Tapi Allah. begitu Insya kan, tuh Allah, bayangin ya, orang Iya, tua iya. tuh apapun lah dia berikan, Iya, iya. habislah usianya gitu ya, sampai Iya, iya. sampai bungkuk Iya, tulang iya, punggungnya, iya, sampai iya. memutih rambutnya Iya, gitu ya. Tapi kemudian itu semua dia berikan Berikan untuk untuk anak-anaknya. Gitu. Kadang-kadang sebagian orang tua tuh belum menikmati kenikmatan sampai usia tua, tapi itu diberikan dengan ketulusan. Ada memberi 40 tahun usianya untuk, Iya, untuk bahkan Daud. bahkan terkadang orang tuanya pun belum sempat menerima bakti anaknya pun, orang tua nggak berpikir itu, tulusnya dia ngasih. Sebagaimana Adam memberikan Daud, kan jauh Sat, Nabi Daud itu kan Jauh, nggak betul, tahu betul. gitu kan. Bukan Yang anak penting- langsung. Iya, bukan anak langsung. Bukan anak Sat. langsung, tapi turun jauh gitu. Insya Allah. Orang tua itu memikirkan jauh, makanya berdoa kita itu kan bukan pada anak langsung, Iya. bukan hanya pada anak langsung, daripada zuriyah kita. Iya, betul. Semua Anak yang keturunan. merupakan tebaran dari keturunan kita itu mendapatkan doa kita. Itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, zuriyah kita itu. Karena zuriyah itu Masya Allah. Jadi itu terbaik. Jadi sejak dulu. Gitu. Iya, Masya Allah ya. Dari artinya memang, ya itu di potretnya di Nabi Adam pun ada begitu. Di Nabi ya. Adam juga ada gitu. Emang yang terbaik yang diberikan orang tua adalah seluruh usianya. Ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Insya Allah. Dalam ya, gini ya. Ini kalau emang ngomongin ini Insya Allah ya. Iya, iya. Ya Sat, tadi aneh kepotong lanjutan hadis Ya antum Allah. Sat, tentang tadi. Iya Anda sih, minta Cang. Jadi ya itu kan
akhirnya menjadi pelajaran ya buat kita sebagai orang tua bahwa anak-anak harus anak-anak itu harus bercahaya. Anak bisa percaya kan juga tugas orang tua untuk mendidik mereka. Betul. Dan ada gini, Cang, saya waktu contoh ya membaca kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan 12 bersaudara. Ya, betul. Ya kan? Kemudian apa yang membuat saudara-saudara Yusuf yang 10 orang yang merencanakan itu 10 orang. Yang satu kan adik Yusuf enggak merencanakan, Bunyamin itu enggak ikut. Merencanakan untuk mencelakai Yusuf gitu. Itu kan kalimatnya mereka, kalimat saudara-saudaranya ini kan, bapak kita ini pilih kasih gitu. Istilah kita pilih kasih. Jadi kalau memberi kasih milih-milih gitu. Jadi lebih mencintai Yusuf daripada kita gitu. Padahal kita kan juga anak-anaknya bapak. Kenapa sebelum baca tafsir, Cang, saya itu tadinya berharap bahwa itu adalah prasangka yang salah dari anaknya. Ya. Kan namanya anak bisa berprasangka. Betul. Saya itu berharap itu. Kenapa? Karena Nabi Yakub loh ini loh, Nabi loh. Nabi nggak mungkin nggak adil lah, nggak mungkin pilih kasih lah gitu. Ternyata nggak gitu, Cang. Tafsir ini. Tafsir gimana? Beneran. Tafsir itu ternyata itu fitrah ayah gitu. Ternyata begini kalimatnya. Kalimat itu gini. Karena Yusuf itu paling tampan wajahnya, paling baik akhlak dan hatinya. Maka itu hal yang sangat wajar kalau mendapatkan cinta lebih dibanding saudara-saudaranya itu. Itu sama kayak ada melihat Daud yang bercahayanya lebih terang gitu. Fitrah ya. Artinya ketika kita ayah tuh ketika ada orang tua ya. Walaupun dalam ajaran Rasulullah SAW Muhammad mengatakan ya kalau memberi hadiah fisik, Cang. Kalau memberi hadiah fisik ya itu harus diberi ya beri semua. Kalau hibah, tapi kalau kasih sayang itu punya tempat yang berbeda-beda. Punya anak 10 ya tempatnya lain-lain di hati itu. Jadi hati kita itu Allah berikan kelapangan cukup untuk bisa mencintai berapapun jumlah anak-anak itu. Itu karena mereka punya ruang yang berbeda-beda, gitu kan. Nah, tapi kemudian ada pelajaran mahal tuh, karena ternyata kita ini, anak-anak cucu Adam kita ini ternyata kalau belajar ke Nabi Adam, nanti lebih dalam kita pelajari ya di poin-poin lain. Itu kita hari ini adalah bagaimana bapak kita. Bagaimana bapak dan ibu kita. Gitu. Contohnya hadis ini. Di hadis ini ujung sekali hadis, bunyinya menjadi gini. Fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuh wa nasiya Adam fa nasiyat dzurriyyatuh wa khati'a Adam wa khati'at dzurriyyatuh. 3 poin tuh. Adam membantah. Kan membantah malaikat. Ketika tadi ketika saya masih punya 40 tahun loh. Gitu kan. Membantah malaikat, maka anaknya Adam itu juga suka bantah. Itu. Adam lupa, yang kedua tuh, kan lupa dia kan, maka anak-anaknya pun jadi pelupa. Gitu-gitu sih pelupa, gitu. Janji udah apa lupa, mau syuting jam segini lupa, gitu ya. Maka jangan suka janji kalau ternyata kau mengingkari, ya kan. Ada lagunya, ada lagu, mainkan kan, ya kan. Yang ketiga, karena kita pelupa. Nah yang ketiga, Adam tuh bersalah. Ulama ada yang mengatakan bersalah itu saat ketika makan pelanggaran ya, makan buah yang dilarang itu. Adam bersalah, maka kita ini juga pasti punya salah. Anak cucunya juga bersalah. Jadi kita ini sesungguhnya bagaimana orang tua kita. Maka kalau kita ke anak-anak kita kita kalau ada dosa kita tobati yuk, gitu. Kita istighfari, kita ya Allah salah. Jangan sampai anak saya ikut di hal itu. Tapi kalau ada kebaikan, mudah-mudahan diikuti sama anak-anak saya. Kan gitu kan kita semua. Artinya dari 3 kesalahan Nabi Adam kebaikannya banyak. Dan itu juga bagaimana kita memotret diri kita sebagai seorang ayah buat anak-anak kita. Betul. Ya kan? Betul. Ya kita segera memperbaiki diri kita agar anak-anak kita itu juga ikut kebaikan kita, kan gitu. Cuma pikiran kalau kita salah, Jang. Iya itu kita ini pasti salah karena kalimatnya Adam punya kesalahan, anak cucunya pun ikut buat salah itu. Ya jangan sampai ini diikuti karena ternyata dari kisah itu kan ya anak-anak itu bagaimana orang tuanya. Gitu. Potret anak adalah potret orang tuanya. Itu. Agak nyesek ya hari ini ya bahasnya ya. Bicara masalah anak, keturunan dan generasi itu dan perlu dari kita sekarang menyiapkan generasi ini, ya kan, biar generasi ini bercahaya kan, karena usia kita sudah akan terus bagaimana ya kan? Kayak malam udah tambah gelap ya. Kan? Tambah gelap, matahari udah mungkin sudah mulai ini turun nih, udah bukan belum turun, udah hilang nih. Semua kita pasti akan melalui perjalanan ini kan.
begitu terangnya, seterang apapun siang hari, cahaya terang gitu, bahkan menerangi bumi itu. Tapi pasti senja. Kita juga pasti senja, ya kan? Iya, Semua betul. kita pasti senja. Pasti senja. Kalau udah senja, ya pasti habis itu hilang cahaya, kemudian gelap malam. Yang paling penting ada, Jang. Apa, Ustaz? Siapkan cahaya esok pagi. Masya Allah. Itu pelanjutnya. Masya Allah. Jangan sampai cahaya kita putus. Cahaya ini harus ada kelanjutannya, ada generasi yang melanjutkan, dan malam hari nggak apa-apa, karena setiap kita pasti akan mengakhiri semuanya dalam senja dan malam, tapi pastikan bahwa besok pagi terbit matahari yang lebih terang daripada kita. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.